Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zain Al-Faruqi, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, program pendidikan komunikasi penyiaran Islam semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu public relation dan manajemen krisis. Public relation mempunyai pengertian sebagai fungsi yang berfungsi untuk memanage komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan baik antara organisasi atau perusahaan dengan publik, lalu melibatkan proses perencanaan dan evaluasi komunikasi yang berfokus pada penciptaan kepercayaan dan pemahaman. Nah, public relation dilatar belakangi oleh perkembangan organisasi yang membutuhkan komunikasi strategis. Lalu, public relation atau PR menjadi jembatan antara organisasi atau perusahaan dengan publik. Peran penting dalam menjaga reputasi yang digunakan untuk membangun citra positif perusahaan. Lalu, PR juga berperan saat terjadi krisis organisasi atau perusahaan. Yang bertujuan, ini tujuan public relation adalah untuk membangun citra, lalu atau reputasi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan stakeholder atau pengusaha atau konsumen dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara efektif. Lalu, mengelola persepsi publik. Nah, ini juga mendukung keberhasilan organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, dalam pengelolaan media, PR bekerja sama dengan para media untuk mempublikasikan berita dan informasi tentang perusahaan, produk, atau jasa. Lalu, PR juga berfungsi untuk mengelola krisis, membantu perusahaan dalam mengelola krisis dengan merespons pertanyaan para media, lalu membuat pernyataan resmi dan meminimalkan dampak negatif perusahaan. Yang ketiga, tentunya membangun citra perusahaan. Nah, PR atau public relation ini bekerja untuk membangun citra perusahaan yang positif dengan mempromosikan nilai-nilai dan misi perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya, mengelola hubungan dengan stakeholder. Nah, PR membangun dan memelihara hubungan dengan stakeholder seperti investor, pelanggan, komunitas, lain-lain sebagainya. Lalu, ia juga mengelola komunikasi internal dan eksternal. Sebagai contoh, dia membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan segala informasi internal kepada karyawan dan mempromosikan budaya perusahaan. Lalu, contoh tugas public relation selanjutnya adalah mengelola event. Nah, ini sangat membantu perusahaan dalam mengatur dan mengelola event seperti konferensi pers, lalu peluncuran produk, dan acara-acara komunitas. Nah, PR ini juga dapat membantu perusahaan dalam membangun citra positif ya. Intinya PR itu dapat membantu perusahaan dalam membangun citra yang positif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mencapai tujuan bisnis perusahaan tersebut. Peran praktisi public relation yaitu yang tadi saya sebutkan, sebagai komunikator organisasi, fasilitator komunikasi dua arah, lalu penasehat pemimpin atau penasehat manajemen, lalu problem solver komunikasi, lalu mediator antara organisasi dan publik. Nah,
ruang lingkup public relation ini luas. Di antara lain adalah media relation, lalu komunikasi relation, corporate communication, lalu event and publikasi, lalu crisis communication. Itu sebagian dari ruang lingkup si public relation itu. Nah, setelah mengetahui apa itu public relation dan fungsi public relation dan tujuannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar tentang manajemen krisis. Nah, krisis itu apa sih? Nah, krisis adalah situasi yang mengancam reputasi perusahaan dalam hal ini. Lalu membutuhkan respon cepat dan terencana. Lalu komunikasi, lalu senjata pada krisis ini adalah senjata si public relation ini adalah komunikasi yang menjadi faktor utama. Lalu krisis ini dapat berasal dari internal maupun internal. Nah, ini yang akan dihadapi oleh si public relation. Nah, karakteristik krisis itu bisa terjadi secara tiba-tiba, lalu menimbulkan tekanan ke publik yang berpotensi merusak citra, yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Lalu si krisis ini juga bisa menarik perhatian para media. Lalu peran PR dalam krisis itu gimana? Nah, peran si public relation dalam sebuah krisis, nah, itu mengelola komunikasi krisis itu dengan para media. Si media tentunya atau si wartawan akan bertanya ke public public relation ini atau humas ini. Nah, yang di situ dia akan menyediakan informasi yang akurat yang bisa diliput, lalu yang sehingga itu mengurangi dampak turunnya reputasi perusahaan dan juga menjaga kepercayaan publik. Lalu peran PR di sini juga mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Sehingga itu yang bisa mungkin saya sampaikan tentang mengenai hal-hal dasar tentang public relation dan manajemen krisis. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.